Selamat datang di video pembahasan kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang menganalisis konsep lembaga keuangan. Dan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Ada 4 topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama mulai dari pengertian dan dasar hukum lembaga keuangan Indonesia. Yang kedua, fungsi dan juga peran lembaga keuangan. Yang ketiga, bentuk atau jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, sejarah dan perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan, yang menghimpun dana, menyalurkan dana, ataupun keduanya. Yang kedua, fungsi lembaga keuangan. Fungsi dari lembaga keuangan yaitu yang pertama sebagai tempat menyimpan uang, mencetak uang, sebagai pembeli atau penyalur kredit. Yang keempat, perantara dalam pembayaran. Dan yang berikutnya memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Yang berikutnya, peran lembaga keuangan. Peran yang pertama itu seperti lembaga keuangan bank sentral, berperan sebagai pencetak uang rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan di antara masyarakat. Peran yang kedua yaitu lembaga keuangan komersial yang memiliki tugas untuk menerbitkan cek yang berguna untuk mempermudah transaksi oleh nasabah. Peran yang ketiga yaitu lembaga keuangan berperan dalam membantu menyalurkan dana dari sektor rumah tangga kepada peminjam secara tak terbatas dan tanpa dikenal oleh pemilik dana. Yang berikutnya, manfaat lembaga keuangan. Manfaat lembaga keuangan yang pertama itu mempermudah transaksi dengan menjadi lintas pembayaran. Terus yang kedua, menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui bank melalui ATM. Terus yang ketiga, mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan. Contohnya itu seperti memberikan pinjaman pada nasabah lain. Yang keempat, relokasi pendapatan untuk dipergunakan di masa depan. Contohnya itu ditabung untuk persiapan masa pensiun atau untuk sekolah. Pada topik pembahasan yang ketiga akan membahas tentang bentuk dan jenis lembaga keuangan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu bentuk dan jenis lembaga keuangannya itu dibagi menjadi 2. Ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ini memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam menyimpan, pembayaran, dan pemberian dana. Sederhananya, lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan banknote. Sedangkan lembaga keuangan non-bank atau yang biasa disebut dengan Non-Depository Financial Institution atau lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, lembaga non-bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposit atau tidak langsung. Pada lembaga keuangan bank juga dibagi menjadi 3. Ada bank sentral, bank komersial atau bank umum, dan bank pengkreditan rakyat atau yang biasa disingkat dengan BPR. Bank sentral bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara. Masing-masing negara punya bank sentral. Di Indonesia, bank sentral yang diandalkan adalah Bank Indonesia. Tentunya, Bank Indonesia harus memastikan nilai mata uang rupiah stabil agar dapat memberikan kestabilan juga pada perekonomian masyarakat. Kemudian, bank komersial atau bank umum. Bank komersial juga bisa dikenal sebagai bank umum, yaitu badan usaha yang memberikan jasa perbankan pada masyarakat secara konvensional atau dengan sistem syariah. Bank umum menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, deposit, giro, KPR, kredit, multiguna, dan lainnya. Yang berikut ada BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. BPR ini merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposit berjangka, yang menyediakan pinjaman dan layanan keuangan lainnya pada masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu,
BPR biasanya berada di pedesaan dan lokasi lainnya yang jauh dari pusat. Sedangkan pada lembaga keuangan non-bank, sebagai contohnya ada perusahaan asuransi, pegadaian, pasar modal atau bursa efek, koperasi simpan pinjam. Nah, pada perusahaan asuransi biasanya menyediakan jasa proteksi pada para nasabah. Agar dapat mendapatkan proteksi itu, nasabah diwajibkan membayar premi sesuai ketentuan. Nasabah pun bisa mendapatkan berbagai macam proteksi, mulai dari proteksi jiwa, proteksi yang berkaitan dengan kesehatan, proteksi ketika berpergian, dan lainnya. Yang kedua ada pegadaian, lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit dengan jaminan. Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat menjamin hartanya. Contohnya, harta yang bisa dijaminkan adalah perhiasan, alat elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya. Yang ketiga ada bursa efek atau biasa disebut dengan pasar modal. Melalui pasar modal, nasabah bisa berinteraksi menggunakan surat-surat berharga seperti saham, surat utang atau obligasi, hingga reksadana. Dari transaksi itu, nasabah nantinya bisa meraup keuntungan yang melimpah. Untuk bisa memasukinya, nasabah harus mendaftarkan diri dulu lewat sekuritas atau manajer investasi. Dan yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah, sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, sejarah lembaga keuangan di Indonesia dimulai dengan adanya The Bank Fund Learning pada tahun 1746, yang dimana berfungsi untuk kegiatan perdagangan VOC. Namun, pada tahun 1752, bank ini berubah nama menjadi Bank Fund Current and Fund Learning. Bank ini tidak bertahan lama karena mengalami krisis keuangan pada tahun 1818. Selanjutnya, dibangunlah The Javas Bank yang berdiri pada tanggal 24 Januari 1828 atas perintah Raja William. Tujuan dibangunnya bank ini adalah untuk membantu permasalahan keuangan dan perekonomian kolonia Hindia Belanda yang memburuk setelah bangkrutnya VOC. Perkembangan bank dan sejarah bank tidak hanya sampai di situ saja teman-teman. Melalui Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 1953, The Javas Chase Bank resmi dinasionalkan dan diubah nama menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Nah, selanjutnya terdapat juga perkembangan bank umum dan bank syariah, di mana bank umum pertama yang ada di Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia atau sering kita dengar dengan BRI. Bank ini didirikan oleh Raden B. Arya Wiratmaja untuk memberikan pinjaman ringan kepada petani, membantu mereka terbebas dari lintah darat. Yang kedua, bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1992. Nah, selanjutnya ada juga Bank Syariah Indonesia atau sering kita dengar dengan BSI, didirikan pada tanggal tahun 2021. Bank syariah terbesar yang terbentuk dari merger 3 bank syariah BUMN yaitu BRIS, BNIS, dan BSM dengan ambisi menjadi pemain global. Nah, setelah itu teman-teman ada juga lembaga-lembaga keuangan non-bank atau LKBB. Yang pertama itu ada perusahaan pembiayaan. Jadi tujuan dibangunnya perusahaan pembiayaan ini untuk mendukung pembelian kendaraan dan peralatan bisnis. Yang kedua ada asuransi. Tujuannya memberikan perlindungan finansial dan risiko tidak terduga. Dan yang ketiga ada modal venture yang mendukung perusahaan rintisan atau startup untuk berkembang dan berinovasi. Dan yang terakhir ada pegadaian yang bertujuan untuk menyediakan solusi pembiayaan jangka pendek dengan jaminan barang berharga. Seperti itu teman-teman sejarah dan perkembangan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Sekian saja dari saya, terima kasih.